Pada masa pemerintahan Raja Airlangga, Kerajaan Kahuripan mencapai puncak kejayaannya. Airlangga yang dikenal sebagai raja bijaksana dan visioner, memimpin kerajaannya dengan keadilan dan keberanian. Namun, menjelang akhir hidupnya, ia menghadapi dilema besar yang akan menentukan masa depan tanah Jawa. Raja Airlangga memiliki dua putra mahkota dari dua selir berbeda. Kedua putranya sama-sama memiliki ambisi besar dan dukungan kuat dari para bangsawan di wilayah masing-masing. Ketegangan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perebutan kekuasaan akan memicu perang saudara setelah wafatnya sang raja. Dengan berat hati, pada tahun 1042 sebelum Masehi, Raja Airlangga memutuskan untuk membagi wilayah kerajaannya menjadi dua bagian. Keputusan ini diambil dengan harapan menjaga perdamaian dan menghindari pertumpahan darah di antara kedua putranya. Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua, Jenggala di bagian timur dan Panjalu Kediri di bagian barat. Sungai Brantas menjadi batas alami yang memisahkan kedua kerajaan ini. Wilayah Jenggala meliputi daerah pesisir yang strategis untuk perdagangan, sementara Panjalu diberkahi dengan tanah subur yang cocok untuk pertanian. Selain itu, Raja Airlangga menyusun sebuah prasasti bernama Prasasti Mantyasi yang berisi panduan untuk kedua kerajaan agar dapat hidup berdampingan. Ia berharap kedua putranya akan mematuhi perjanjian ini dan saling menghormati batas-batas kekuasaan masing-masing. Namun, keputusan ini juga membawa dilema baru. Alih-alih menyelesaikan konflik, pembagian tersebut justru menjadi benih dari prahara panjang yang akan mengubah sejarah Jawa. Hubungan antara Jenggala dan Kediri sejak awal penuh dengan kecurigaan, ambisi, dan keinginan untuk saling mengungguli. Babak pertama dari prahara ini adalah awal dari kisah panjang tentang dua kerajaan yang lahir dari satu akar, tetapi berjuang untuk membuktikan keunggulan masing-masing di tanah Jawa. Setelah pembagian kerajaan Kahuripan pada tahun 1042 sebelum Masehi, dua kerajaan baru, Jenggala dan Kediri, mulai menjalankan roda pemerintahan masing-masing. Meski secara resmi dibagi dengan dasar perdamaian, hubungan antara keduanya sejak awal diwarnai dengan ketegangan. Di Jenggala, wilayah pesisir yang kaya akan pelabuhan dan jalur perdagangan membuat kerajaan ini berkembang pesat dalam bidang ekonomi. Para penguasa Jenggala memiliki ambisi untuk menjadikan kerajaan mereka sebagai pusat perdagangan maritim di Nusantara. Mereka menggalang kekuatan dengan membangun armada laut yang tangguh dan menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Sementara itu, Kediri dengan tanah suburnya menjadi pusat pertanian dan kebudayaan. Para raja Kediri memanfaatkan hasil bumi mereka untuk memperkuat perekonomian dan memperluas pengaruhnya di wilayah pedalaman. Kediri juga menjadi pusat spiritual dan seni yang berkembang pesat, menarik dukungan dari para pendeta dan kaum cendekiawan. Namun, ambisi besar kedua kerajaan untuk menjadi yang paling unggul membuat hubungan mereka semakin rumit. Kedua kerajaan saling mencurigai satu sama lain dan berlomba-lomba untuk memperluas wilayah pengaruh. Para Raja Jenggala melihat Kediri sebagai ancaman yang harus diatasi, sementara raja-raja Kediri merasa bahwa Jenggala telah mengambil keuntungan lebih besar dari pembagian Kahuripan. Tak hanya itu, masing-masing kerajaan juga mulai menggunakan diplomasi licik untuk memperkuat posisinya. Jenggala menjalin aliansi dengan kerajaan maritim di timur, sementara Kediri mempererat hubungan dengan kerajaan pedalaman di barat. Beberapa pernikahan politik juga dilakukan oleh kedua belah pihak untuk memperluas jaringan kekuasaan mereka. Meskipun secara resmi kedua kerajaan masih terikat oleh perjanjian damai yang ditinggalkan Raja Airlangga, ketegangan semakin terasa di antara mereka. Perbatasan di sepanjang Sungai Brantas menjadi titik rawan konflik kecil, mulai dari sengketa perdagangan hingga bentrokan antara pasukan penjaga wilayah. Pada tahap ini, ambisi dan keinginan untuk mendominasi mulai menggerogoti perdamaian yang diharapkan oleh Raja Airlangga. Bibit-bibit prahara semakin jelas terlihat. Seiring berjalannya waktu, ketegangan antara Jenggala dan Kediri tidak lagi dapat disembunyikan.
kedua kerajaan mulai menunjukkan ambisi mereka untuk menjadi kekuatan tunggal di tanah Jawa. Meski awalnya mencoba mempertahankan perjanjian damai yang ditinggalkan Raja Airlangga, ambisi politik dan persaingan sumber daya akhirnya memicu konflik terbuka. Penyebab utama konflik ini adalah klaim atas warisan sah Kerajaan Kahuripan. Kediri, dengan dukungan sebagian besar kaum bangsawan pedalaman, menganggap dirinya sebagai pewaris sejati karena menguasai wilayah yang lebih subur dan kaya hasil bumi. Raja-raja Kediri sering menyatakan bahwa pemisahan ini hanyalah sementara dan bahwa tanah Jawa harus kembali bersatu di bawah Panji Kediri. Di sisi lain, Jenggala yang berkembang pesat sebagai kekuatan maritim merasa lebih berhak memimpin karena memiliki kontrol atas jalur perdagangan utama di pesisir timur. Para raja Jenggala memandang Kediri sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi mereka dan menganggapnya sebagai kerajaan yang terlalu tertutup terhadap pengaruh luar. Ketegangan semakin memuncak ketika salah satu raja Jenggala yang dikenal sebagai pemimpin ambisius mulai mengerahkan kekuatan militer untuk merebut wilayah perbatasan yang dikuasai Kediri. Pasukan Jenggala melakukan serangan mendadak ke pos-pos penjagaan Kediri di sepanjang Sungai Brantas, yang memicu perlawanan keras dari Kediri. Selain konflik militer, intrik politik juga memanaskan situasi. Kediri mulai membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan kecil di pedalaman Jawa. Sementara Jenggala mencari dukungan dari kerajaan-kerajaan pesisir dan pulau-pulau di timur. Diplomasi yang seharusnya menjadi jembatan perdamaian berubah menjadi alat untuk melemahkan posisi lawan. Konflik ini semakin rumit karena melibatkan faktor sosial dan budaya. Kedua kerajaan memperebutkan pengaruh terhadap rakyat di wilayah perbatasan, yang seringkali dipaksa untuk memilih kesetiaan kepada salah satu pihak. Situasi ini menciptakan keresahan dan ketidakstabilan di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya memperburuk kondisi ekonomi dan politik kedua kerajaan. Pada akhirnya, ambisi untuk menyatukan kembali dua wilayah ini di bawah satu kekuasaan menjadi pemicu utama dari prahara yang lebih besar. Upaya untuk mendominasi dan menghapus batas-batas warisan Raja Airlangga menjadi api yang terus membakar hubungan Jenggala dan Kediri, menandai awal dari konflik panjang yang akan mengguncang sejarah Jawa. Prahara antara Jenggala dan Kediri mencapai puncak pertama ketika pertempuran besar pecah di sepanjang Sungai Brantas. Konflik yang selama ini berupa bentrokan kecil di wilayah perbatasan berubah menjadi perang terbuka yang dikenal dalam sejarah sebagai Perang Saudara Pertama. Pada waktu itu, Raja Jenggala dipimpin oleh seorang raja muda yang berani dan penuh ambisi, disebut Prabu Lembu Amisena. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cakap dalam strategi militer dan sangat percaya bahwa Jenggala harus menjadi kekuatan tunggal di Jawa. Sementara itu, Kediri dipimpin oleh Raja Bameswara, seorang penguasa yang bijaksana namun keras kepala, yang percaya pada hak Kediri untuk menyatukan tanah Jawa di bawah kekuasaannya. Perang ini bermula ketika pasukan Jenggala melancarkan serangan besar ke wilayah perbatasan Kediri. Mereka menyeberangi Sungai Brantas dengan armada besar dan menyerang desa-desa di sepanjang sungai untuk menguasai jalur vital tersebut. Serangan ini mengejutkan Kediri, yang segera memobilisasi pasukan mereka di bawah komando Panglima Perang yang terkenal, Arya Kertawilapa. Pertempuran terbesar terjadi di sebuah tempat yang dikenal sebagai Padang Waru, sebuah dataran luas di dekat Sungai Brantas. Pasukan Jenggala dengan kekuatan infanteri yang besar dan dukungan armada kapal di sungai menghadapi pasukan Kediri yang terkenal dengan pasukan kavaleri mereka. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa hari, dengan kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Prabu Lembu Amisena sendiri turun ke medan perang untuk memimpin pasukannya, menunjukkan keberanian luar biasa yang menginspirasi para prajurit Jenggala. Di sisi lain, Arya Kertawilapa memimpin pasukan Kediri dengan strategi yang cerdik, menggunakan taktik gerilya untuk melemahkan barisan musuh. Pada hari ketiga pertempuran, sebuah kejadian dramatis mengubah jalannya perang.
Pasukan Kediri berhasil memotong jalur logistik Jenggala yang menyebabkan kekurangan makanan dan amunisi di pihak mereka. Namun Jenggala membalas dengan serangan mendadak di malam hari, memanfaatkan armada sungai mereka untuk menghancurkan sebagian besar pasukan Kediri. Meski pertempuran ini berakhir tanpa pemenang yang jelas, dampaknya sangat besar bagi kedua kerajaan. Kedua belah pihak menderita kerugian besar, baik dalam jumlah prajurit maupun sumber daya. Namun, perang ini meninggalkan luka mendalam dan semakin mengobarkan kebencian di antara Jenggala dan Kediri. Perang Saudara Pertama ini menjadi babak baru dalam prahara panjang antara dua kerajaan bersaudara ini. Ia menandai awal dari konflik berkepanjangan yang tidak hanya mengubah wajah politik tanah Jawa, tetapi juga meninggalkan dampak sosial dan budaya yang bertahan lama. Setelah Perang Saudara Pertama, yang meskipun berakhir tanpa kemenangan mutlak, meninggalkan luka dan ketegangan yang mendalam antara Jenggala dan Kediri. Kedua kerajaan kini menyadari bahwa perang terbuka hanya menguras kekuatan dan memperburuk kondisi ekonomi mereka. Oleh karena itu, keduanya mulai mengubah taktik dengan lebih mengandalkan strategi diplomasi dan aliansi politik. Persekutuan Jenggala dengan Kerajaan Maritim. Jenggala, yang sejak awal dikenal dengan kekuatan maritimnya, mulai menjalin hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan pesisir di luar Jawa. Salah satu aliansi penting yang dibangun adalah dengan Kerajaan Samudra Pasai di utara, yang dikenal dengan jalur perdagangan lautnya yang luas. Persekutuan ini memberikan Jenggala akses lebih besar ke jalur perdagangan internasional, sementara Samudra Pasai mendapatkan perlindungan militer dari serangan Kediri yang semakin ambisius. Raja Prabu Lembu Amisena, yang semakin ingin memperkuat posisinya, juga mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan maritim lainnya di kawasan Asia Tenggara. Salah satu strategi utama mereka adalah memperkuat armada laut untuk mempertahankan wilayah pesisir dan mengamankan jalur perdagangan. Melalui diplomasi, mereka berhasil mendapatkan dukungan dari beberapa kerajaan di Sumatera, yang tidak hanya membawa keuntungan perdagangan, tetapi juga meningkatkan legitimasi politik mereka. Pernikahan politik Kediri di sisi lain, Kediri yang terkenal dengan kekuatan pedalamannya juga melakukan persekutuan, tetapi lebih mengandalkan pernikahan politik untuk memperkuat posisi mereka. Raja Bameswara dengan kebijaksanaannya menikahkan putrinya dengan seorang raja dari kerajaan Mataram di selatan Jawa. Pernikahan ini memperluas jaringan kekuasaan Kediri dan membuka peluang baru untuk memperkuat dominasi mereka di Jawa bagian tengah dan selatan. Selain itu, Kediri juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Bali dan Madura. Dengan memperkuat aliansi ini, Kediri berharap bisa mengisolasi Jenggala dan mempersempit ruang gerak mereka. Persekutuan ini semakin mengukuhkan kedudukan Kediri sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan di Pulau Jawa. Diplomasi dan ketegangan yang terselubung. Namun, meskipun hubungan diplomatik antara Jenggala dan Kediri semakin beragam, keduanya tetap memandang satu sama lain dengan curiga. Masing-masing kerajaan tahu bahwa persekutuan politik ini hanya bersifat sementara dan bisa berbalik menjadi ancaman kapan saja. Oleh karena itu, meskipun mereka sering bertemu untuk perundingan damai, kedua pihak tidak pernah sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan konflik lebih lanjut. Kedua kerajaan juga menjalankan taktik politik yang licik untuk memperlemah posisi lawan. Jenggala, dengan dukungan kerajaan-kerajaan luar, berusaha untuk mengintimidasi Kediri dengan memanfaatkan pengaruh luar. Sementara Kediri, dengan kekuatan politik yang solid di dalam negeri, berusaha memecah belah aliansi-aliansi yang dibangun oleh Jenggala dengan cara menanamkan ketidakpercayaan di kalangan kerajaan-kerajaan tetangga mereka. Perjalanan diplomasi yang berliku. Diplomasi dan intrik politik antara Jenggala dan Kediri menjadi lebih rumit seiring berjalannya waktu. Kedua kerajaan, meskipun berada dalam ketegangan yang berkelanjutan, mulai belajar untuk berunding dan berkompromi di meja perundingan,
terutama ketika ancaman dari luar seperti serangan dari kerajaan tetangga semakin mengintensifkan persaingan mereka. Namun, di balik setiap kesepakatan diplomatik, ada kepentingan tersembunyi dan kebijakan yang saling bertentangan, yang mempersiapkan panggung bagi konflik-konflik selanjutnya. Intrik dan diplomasi ini menjadi kunci untuk memahami bagaimana kedua kerajaan, meskipun terlibat dalam persekutuan dan pernikahan politik, tetap berada dalam jalur yang penuh ketegangan, berusaha menjaga keseimbangan kekuasaan di tengah medan politik yang penuh tipu daya. Setelah bertahun-tahun ketegangan, diplomasi dan pertempuran kecil, akhirnya kedua kerajaan Jenggala dan Kediri dapat menghindari konflik besar yang akan menjadi titik balik dalam sejarah Jawa. Perang besar ini yang dikenal sebagai puncak konflik menjadi pertempuran terakhir antara keduanya dan menandai berakhirnya era persaingan yang penuh darah dan pengkhianatan. Semua dimulai ketika Kediri yang semakin kuat secara politik dan militer memutuskan untuk menyerang Jenggala dengan tujuan menguasai jalur perdagangan utama yang dikuasai Jenggala. Raja Bameswara yang merasa waktunya telah tiba untuk menyatukan Jawa di bawah kekuasaan Kediri, memberikan perintah untuk menyerbu wilayah pesisir timur yang strategis. Jenggala yang memiliki banyak sekutu luar, tidak tinggal diam dan memobilisasi pasukan mereka dalam jumlah besar. Namun, faktor pemicu terbesar adalah perebutan kontrol atas wilayah perbatasan yang kaya sumber daya, terutama daerah yang terletak di sekitar Sungai Brantas. Pasukan Kediri berhasil menekan Jenggala di beberapa pertempuran kecil sepanjang tahun. Namun serangan terakhir yang dilancarkan oleh Kediri merupakan serangan besar-besaran yang mengancam eksistensi Jenggala sebagai kerajaan merdeka. Pertempuran besar di Padang Gempur. Puncak dari konflik ini adalah pertempuran Padang Gempur, sebuah pertempuran epik yang berlangsung selama 3 hari di dataran luas yang terletak di dekat perbatasan kedua kerajaan. Pasukan Kediri, yang dipimpin langsung oleh Raja Bameswara, berjumlah lebih dari 100.000 prajurit, terdiri dari infanteri, kavaleri, dan pasukan elit yang sangat terlatih. Jenggala, di sisi lain, mengerahkan lebih dari 80.000 prajurit dengan dukungan armada laut yang dimiliki mereka. Pada hari pertama pertempuran, pasukan Kediri berhasil mengepung barisan depan Jenggala dengan kekuatan kavaleri mereka yang lincah dan mematikan. Namun, Jenggala membalas dengan strategi pertahanan yang rapat, mengandalkan pasukan infanteri dan serangan dari kapal-kapal yang menyusup ke posisi-posisi Kediri di sepanjang sungai. Pada hari kedua, pertempuran semakin sengit, dengan kedua belah pihak saling bertempur tanpa ampun. Namun pada hari ketiga, perubahan dramatis terjadi. Prabu Lembu Amisena dari Jenggala, yang dikenal dengan keberaniannya, memimpin serangan balasan yang mengarah ke titik lemah pasukan Kediri. Serangan tersebut menyebabkan pasukan Kediri terpecah dan hampir hancur. Namun kedatangan pasukan tambahan Kediri yang dipimpin oleh Arya Kertawilapa membalikkan keadaan. Pada akhirnya, meskipun pasukan Jenggala memberikan perlawanan sengit, Kediri berhasil merebut kemenangan setelah menghancurkan hampir seluruh kekuatan militer Jenggala. Namun, kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal, dengan ribuan prajurit dari kedua belah pihak tewas di medan perang. Dampak bagi Kediri dan Jenggala. Setelah kemenangan Kediri, Jenggala mengalami keruntuhan besar-besaran. Raja Prabu Lembu Amisena, yang terluka parah dalam pertempuran, terpaksa mundur ke wilayah pesisir timur dan hidup dalam pengasingan. Kediri, di bawah pimpinan Raja Bameswara, secara resmi menguasai sebagian besar wilayah Jenggala dan mulai memperluas kekuasaannya. Namun, meskipun Kediri berhasil mengalahkan Jenggala, kemenangan ini tidak datang tanpa biaya. Kerugian besar di pihak Kediri, baik dalam hal prajurit maupun sumber daya, membuat kerajaan ini terperosok dalam krisis ekonomi dan sosial yang mendalam. Meskipun berhasil menguasai wilayah baru, Kediri kesulitan mengelola dan mempertahankan daerah-daerah yang telah ditaklukkan. Di sisi lain, meskipun Jenggala kalah,
dampaknya bagi Kediri juga sangat besar. Rakyat Jenggala yang selama bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang peperangan mulai menggelar pemberontakan kecil di berbagai wilayah yang dikuasai Kediri. Ini menunjukkan bahwa meskipun Kediri menang di medan perang, mereka tidak sepenuhnya menguasai hati rakyat Jenggala. Perang ini juga menandai berakhirnya kejayaan Kerajaan Jenggala sebagai kekuatan utama di Jawa. Meskipun demikian, bekas wilayah Jenggala tetap mempertahankan identitasnya sebagai pusat perdagangan dan budaya yang penting, meski di bawah kekuasaan Kediri. Puncak konflik menjadi babak terakhir dalam persaingan sengit antara Jenggala dan Kediri, tetapi dampaknya terasa lama setelah peperangan berakhir, dengan ketidakstabilan yang menyelimuti tanah Jawa selama beberapa dekade. Setelah puncak konflik, perang antara Jenggala dan Kediri akhirnya mencapai titik akhir yang mematikan bagi Jenggala. Kediri, meskipun mengalami kerugian besar, keluar sebagai pemenang dalam perang yang menentukan itu. Namun, kemenangan tersebut membawa konsekuensi besar yang tidak hanya mempengaruhi politik, tetapi juga kehidupan sosial dan ekonomi kedua kerajaan. Kehidupan setelah perang di Kediri. Setelah kemenangan Kediri, Raja Bameswara mulai berusaha mengkonsolidasikan kekuasaannya atas wilayah yang baru ditaklukkan. Namun, ia menghadapi tantangan besar dalam mengelola wilayah yang sebelumnya dikuasai Jenggala, yang kini berada di bawah kekuasaannya. Meskipun ia berhasil menguasai sebagian besar wilayah pesisir dan pedalaman Jenggala, masalah utama yang muncul adalah bagaimana cara mengintegrasikan masyarakat Jenggala yang memiliki identitas dan budaya yang berbeda. Masyarakat Jenggala, meskipun kalah, tidak menerima begitu saja kekuasaan Kediri. Ketidakpuasan sosial muncul di berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan petani dan pedagang, yang merasa kehidupan mereka semakin terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan oleh Kediri. Oleh karena itu, meskipun Kediri secara resmi menguasai wilayah Jenggala, pemberontakan-pemberontakan kecil masih terus terjadi di berbagai tempat, menandakan bahwa kedamaian yang tercipta hanya bersifat sementara. Namun, Kediri, yang sebelumnya merupakan kerajaan yang lebih tertutup, mulai mengalami transformasi besar. Pengaruh budaya dan perdagangan dari wilayah pesisir yang dulu dikuasai Jenggala mulai memasuki Kediri, membawa serta pengaruh-pengaruh baru dari luar Jawa, seperti dari kerajaan-kerajaan di luar Nusantara. Hal ini mendorong perubahan besar dalam bidang seni, arsitektur, dan cara hidup masyarakat Kediri yang mulai berkembang lebih terbuka dan maju. Masyarakat Jenggala dan pemberontakan tersisa. Di sisi lain, kehidupan masyarakat Jenggala setelah kekalahan menjadi lebih suram. Banyak keluarga yang kehilangan anggota mereka dalam peperangan, dan kehidupan sehari-hari mereka terganggu oleh penjajahan Kediri yang membawa kebijakan yang lebih mengarah pada integrasi paksa. Banyak desa dan kota pesisir Jenggala yang menjadi pusat pemberontakan dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Kediri yang baru. Namun, meskipun banyak orang Jenggala yang berusaha untuk memberontak, mereka seringkali mengalami kesulitan dalam melawan pasukan Kediri yang jauh lebih besar dan terorganisir. Rakyat Jenggala yang terdesak mulai mengungsi ke daerah-daerah yang lebih terpencil atau membentuk kelompok perlawanan yang semakin terisolasi. Sebagian kecil dari mereka mencari perlindungan di kerajaan-kerajaan luar Jawa yang masih independen, sementara yang lainnya lebih memilih untuk hidup sekelompok pemberontak yang tak terlihat, menjalankan kehidupan tersembunyi dan sporadis. Pergeseran sosial. Akhir prahara ini juga membawa dampak besar dalam perubahan struktur sosial kedua kerajaan. Di Kediri, meskipun masyarakat mulai menikmati keuntungan dari penguasaan wilayah baru, perbedaan kelas sosial semakin mencolok. Elit-elit Kediri yang berasal dari kerajaan lama memegang kekuasaan yang lebih besar, sementara rakyat biasa seringkali menjadi korban kebijakan-kebijakan yang berat yang memprioritaskan kekayaan dan kontrol atas wilayah yang baru ditaklukkan. Sementara itu, di wilayah Jenggala yang dikuasai Kediri,
banyak tanah pertanian dan jalur perdagangan yang dulu subur kini dikuasai oleh orang-orang luar yang membawa ketegangan sosial yang lebih dalam. Masyarakat Jenggala yang semula kaya dengan aktivitas perdagangan maritim, kini merasa terasing di tanah mereka sendiri, yang kini dijalankan oleh pemerintahan Kediri. Perubahan budaya dan identitas. Akhirnya, meskipun perang telah usai, perubahan budaya dan identitas di kedua kerajaan ini jauh lebih kompleks. Kediri, dengan pengaruh budaya pesisir yang semakin besar, mengalami kemajuan dalam bidang seni dan arsitektur dengan membangun kota-kota baru yang lebih megah dan mengadopsi banyak pengaruh luar. Namun, di balik kemajuan ini, banyak tradisi Kediri yang lama mulai terkikis, digantikan dengan gaya hidup yang lebih kosmopolitan dan terbuka terhadap pengaruh luar. Sementara itu, identitas Jenggala, meskipun secara politis kalah, tetap bertahan dalam ingatan masyarakat, terutama di kalangan mereka yang tinggal di pesisir. Mereka terus merayakan warisan budaya mereka, meskipun di bawah dominasi Kediri, dan banyak aspek kehidupan tradisional Jenggala yang tidak hilang begitu saja. Meskipun Jenggala telah jatuh, semangat rakyatnya tetap hidup dalam bentuk-bentuk kebudayaan dan kesenian yang terus diwariskan. Akhir prahara dan warisan konflik. Akhirnya, meskipun Kediri dapat mengklaim kemenangan, mereka juga harus menanggung konsekuensi besar dari perang ini. Kediri tidak hanya menang secara politik, tetapi mereka juga harus menanggung kerugian besar dalam sumber daya dan stabilitas sosial. Jenggala, meskipun kalah, meninggalkan warisan budaya yang tetap hidup di banyak lapisan masyarakat Jawa, dan nama mereka tetap dikenang sebagai simbol perjuangan yang gigih. Dengan berakhirnya prahara ini, kehidupan masyarakat kedua kerajaan berubah secara drastis, dengan dampak jangka panjang yang membentuk lanskap sosial, politik, dan budaya Jawa pada masa-masa berikutnya. Prahara antara Jenggala dan Kediri, meskipun berakhir dengan kemenangan Kediri, meninggalkan warisan yang mendalam dalam sejarah Jawa. Konflik ini bukan hanya perang antara dua kerajaan, tetapi juga gambaran tentang ambisi, kekuasaan, dan perjuangan identitas yang memiliki dampak jangka panjang terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya di tanah Jawa. Di balik darah yang tumpah dan kehancuran yang terjadi, ada pelajaran penting yang dapat diambil, baik untuk masa lalu maupun untuk masa depan. Dampak sosial dan politik, konflik antara Jenggala dan Kediri menunjukkan betapa besarnya pengaruh yang dapat diberikan oleh perpecahan politik terhadap kehidupan masyarakat. Pembagian kahuripan menjadi dua kerajaan besar ini menandai dimulainya persaingan yang melelahkan, yang mempengaruhi tidak hanya para penguasa, tetapi juga rakyat biasa yang terjebak dalam pertarungan ini. Perang ini mengajarkan bahwa pemecahan suatu wilayah tidak selalu membawa kedamaian, bahkan seringkali memperburuk ketegangan dan mengarah pada penderitaan rakyat yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, kemenangan Kediri meskipun tampak mengakhiri konflik, juga membawa dampak jangka panjang yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat Kediri harus menghadapi tantangan besar dalam mengelola wilayah yang luas dan beragam, yang sebelumnya merupakan bagian dari Jenggala. Kebijakan integrasi yang tidak sepenuhnya berhasil menunjukkan bahwa sebuah kerajaan yang terlalu terburu-buru mengklaim kemenangan politik tanpa mempertimbangkan keanekaragaman budaya dan tradisi dapat menghadapi perlawanan yang berkepanjangan. Kekuatan dan kerentanannya. Dari perang ini, kita belajar bahwa kekuatan sebuah kerajaan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada stabilitas internal dan hubungan sosial yang sehat antara rakyat dan penguasa. Kediri meskipun menang secara militer, harus menghadapi pemberontakan kecil yang tidak pernah benar-benar hilang. Kekuatan yang berlebihan atau dominasi satu pihak atas pihak lain dapat menumbuhkan ketegangan yang berkepanjangan. Sebaliknya, Jenggala yang kalah, meskipun terpecah, masih meninggalkan pengaruh budaya yang bertahan lama di tanah Jawa, menunjukkan bahwa identitas budaya lebih kuat daripada sekadar kekuasaan politik sesaat. Pelajaran tentang diplomasi dan diplomasi gagal.
Salah satu pelajaran paling penting dari konflik ini adalah pentingnya diplomasi dalam mencegah perang. Jenggala dan Kediri, meskipun seringkali terlibat dalam perundingan dan aliansi sementara, gagal menciptakan perdamaian yang abadi. Hubungan diplomatik yang dibangun di atas ketidakpercayaan dan ambisi pribadi hanya menghasilkan ketegangan yang semakin membesar. Ketika kerajaan-kerajaan ini lebih mengandalkan pertempuran daripada penyelesaian damai, mereka akhirnya menderita kerugian yang jauh lebih besar. Dalam hal ini, diplomasi yang gagal menunjukkan bahwa kekuasaan yang dibangun tanpa komitmen terhadap perdamaian hanya akan menghasilkan kehancuran. Perubahan dalam budaya dan identitas Jawa. Prahara ini juga mengajarkan kita bahwa meskipun suatu kerajaan atau wilayah jatuh, warisan budayanya dapat bertahan. Kediri mungkin berhasil menaklukkan Jenggala, tetapi budaya Jenggala tetap hidup dalam bentuk seni, bahasa, dan tradisi yang terus dilestarikan oleh rakyatnya. Ketegangan budaya yang terjadi selama dan setelah perang ini menjadi pelajaran penting tentang betapa pentingnya melestarikan identitas lokal meskipun ada perubahan politik. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit, budaya tetap menjadi salah satu pengikat yang paling kuat di masyarakat. Prahara Jenggala dan Kediri juga memberikan banyak pelajaran tentang kepemimpinan. Raja-raja kedua kerajaan, meskipun memiliki kekuatan dan sumber daya yang besar, kadang-kadang gagal dalam memahami kebutuhan rakyat mereka. Kebijakan yang lebih mengutamakan kekuasaan politik dan ekspansi wilayah seringkali mengabaikan kesejahteraan rakyat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan akhirnya berujung pada pemberontakan dan konflik yang tak berkesudahan. Kepemimpinan yang bijaksana, yang mendengarkan aspirasi rakyat dan berfokus pada kesejahteraan bersama, jauh lebih kuat daripada kebijakan yang didorong oleh ambisi pribadi dan kekuasaan semata. Pentingnya persatuan. Pelajaran yang paling mendalam dari prahara ini adalah pentingnya persatuan. Meskipun keduanya berusaha untuk menjadi kekuatan dominan, konflik ini mengungkapkan bahwa persatuan lebih kuat daripada perpecahan. Jawa sebagai pulau dengan keberagaman budaya dan suku bangsa lebih kuat jika semua pihak dapat bekerja sama dan menjaga keharmonisan, bukannya saling menghancurkan demi ambisi pribadi. Konflik ini mengajarkan bahwa persaingan yang sehat dan dialog yang terbuka jauh lebih produktif daripada peperangan yang membawa kehancuran bagi semua pihak. Warisan yang terus hidup. Akhirnya, meskipun prahara ini sudah berakhir, dampaknya masih terasa dalam sejarah Jawa. Kediri berhasil memenangkan perang, tetapi tidak pernah sepenuhnya menundukkan jiwa dan budaya Jenggala. Perang ini mengajarkan kita tentang bagaimana masa lalu kita, meskipun penuh dengan peperangan dan perpecahan, tetap membentuk identitas kita dan menjadi pelajaran penting bagi generasi yang akan datang. Setiap langkah sejarah, baik kemenangan maupun kekalahan, memberikan pelajaran berharga tentang kekuasaan, budaya, dan perdamaian. Prahara Jenggala dan Kediri mengingatkan kita bahwa dalam setiap konflik ada sesuatu yang dapat dipelajari dan diwariskan. Sebuah kerajaan mungkin hancur, tetapi kebijaksanaan dan budaya yang terkandung dalam setiap peristiwa dapat menginspirasi generasi berikutnya untuk menghindari kesalahan yang sama dan membangun dunia yang lebih damai dan harmonis.